Pernah nggak kalian bertanya-tanya, konten seperti apa sih yang bisa bikin akun cepat berkembang, punya banyak followers, dan punya banyak viewers? Nih, gue kasih tahu. Jawabannya adalah konten dengan format storytelling. Apa itu storytelling? Pada dasarnya, konten storytelling berusaha untuk mengaitkan informasi yang kita sampaikan dengan cerita yang menarik, sehingga dapat mempengaruhi perhatian, emosi, dan pemahaman audiens. Kenapa kita harus bikin konten storytelling? Kalian tahu? Konten kreator dan brand-brand baru sampai detik ini masih bermunculan dan akan terus bertambah. Juga, mereka semua membuat konten. Mereka memberikan informasi. Artinya, kita bersaing untuk mendapatkan perhatian audiens. Bayangkan, kalau kamu buat konten dengan topik cara mengikat tali sepatu, dan 3 kreator lain juga membuat konten yang sama. 3 kreator tadi hanya sekedar memberikan informasi bagaimana caranya mengikat tali sepatu, tetapi kamu mengemasnya dengan storytelling dan bercerita. Setiap hari pas berangkat sekolah, rasanya aku selalu ingin buang sepatu aku, hanya karena talinya selalu keinjak. Akhirnya, pulang sekolah, aku cari-cari model ikatan tali sepatu yang gak akan bisa keinjak lagi. Dan akhirnya, aku ketemu sama cara terbaik ikat tali sepatu. Begini caranya. Dari cerita tadi, melibatkan emosi audiens yang mungkin juga mereka ikut sebel ketika tali sepatu mereka selalu keinjak. Itulah alasan mengapa kamu harus buat konten dengan format storytelling. Dan video gue yang sebelumnya juga pakai format storytelling. Betul aja, viewsnya tembus sampai 1,8 juta views. Dan buat kalian yang masih bingung gimana cara buat konten storytelling, gini caranya. Untuk membuat storytelling, ada 3 elemen penting yang harus ada di dalamnya, yaitu karakter, konflik, dan resolusi. Mari kita mulai dengan karakter. Dalam storytelling, setidaknya ada satu orang yang terlibat, yaitu karakter utamanya. Di bagian karakter ini, storytelling dibagi menjadi 3 sudut pandang atau POV, point of view, yaitu orang pertama. Karakter utamanya adalah si penulis atau si pembuat konten. Ciri-cirinya selalu menggunakan kata saya, aku, gue di dalam kontennya. Lalu orang kedua, karakter utamanya adalah audiens atau si pembaca. Ciri-cirinya selalu menggunakan kata kamu, anda, elu. Dan terakhir, sudut pandang orang ketiga. Karakter utamanya adalah dia. Ciri-cirinya biasanya selalu menggunakan kata orang ini, dia, atau namanya. Sekarang kita lanjut ke konflik. Bukan cerita yang menarik namanya kalau tidak ada konflik. Bukan berarti konflik ini adalah hal yang selalu dramatis. Di tahap konflik ini, munculkanlah masalah atau kebutuhan yang sering dialami oleh target audiens kamu. Dan elemen terakhir yaitu resolusi. Setiap ada konflik, audiens secara natural menunggu semacam resolusi. Apa yang terjadi selanjutnya? Bagaimana ceritanya berakhir? Maka pada tahap resolusi ini, berikanlah makna, emosi, atau nilai tambah untuk audiens kamu. Bisa berupa ending yang bermakna dan emosional. Atau kamu juga bisa memberikan solusi dari konflik yang mereka alami berupa produk kalian. Supaya bisa lebih paham, kita ambil contoh konten storytelling gue yang sebelumnya. Mulai dari sini. Jadi waktu tahun 2021 akhir pas baru join affiliate TikTok sama Oyen. Nah, pada video ini karakter utamanya menggunakan sudut pandang orang pertama. Dibuktikan dari kata pas baru join affiliate TikTok sama Oyen. Nah, itu dia. Siapa yang join affiliate TikTok sama Oyen? Ya si kreatornya. Oke, lanjut. Kendalanya pas mau bikin konten itu, pasti nggak punya sampel. Nah, di sini konfliknya muncul ketika dia bilang kendalanya pas mau bikin konten itu pasti nggak punya sampel. Ini dia tahap konfliknya. Dan akhirnya setelah melakukan banyak riset, gue nemuin cara terbaik bikin konten tanpa sampel dan tetap menarik tanpa wajah juga. Nah, pada tahap ini resolusinya muncul setelah dia melakukan banyak riset, akhirnya dia menemukan makna atau nilai tambah yang bisa dia bungkus sebagai penutup. Nah, itulah cara dasar buat konten storytelling. Kalau kalian udah paham, coba buktiin. Komen di bawah video ini pakai sudut pandang orang keberapa.